Pagi. Ya, duduk. Baik, pada pagi hari ini untuk mengawali pelajaran kita, ada baiknya kita memulai dengan doa. Ada yang bisa mewakili membaca doa? Iya, silahkan nak. Guru dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran tadi kali ini, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan, kami dan Tuhan yang sampai segala dengan segala. Sekarang kami akan memperhatikan belajar kami, telah kami dan Allah kami kegiatan belajar hingga selesai. Dan doa kami, amin. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya sekolah kita adalah sekolah yang berbudaya bersih. Ya, jadi kalau ada sampah-sampah yang ada di dekatnya, tolong dibuang. Ya. Ya. Sudah. Ya, sebelum saya absen, ya di depan kalian sudah ada emoji perasaan. Jadi kalau saya mengabsen, tunjuk saja angkanya ya. Apakah yang 1 kah, 2, 3 atau 4? Iya, sesuai dengan perasaan anak-anakku sekalian ya. Iya. Saya absen ya. Abigail. Sakit. Ya. Ahmad. Nomor berapa nak? Nomor 2. Ya. Apriliani. Nomor berapa nak? 1. Ya. Aurel. Nomor berapa? 2. Benjamin. Nomor 2. Ya. Berlian sakit. Cendani nomor 2. Pausan ya nomor 2. Ya. Galen nomor 2. Jen nomor 2. Jerdianto nomor 3. Iya, bagus. Sebentar kita ini ya. Juanita nomor 2. Almerio nomor berapa nak? Nomor 1. Iya. Marco nomor 3. Iya. Meronisa nomor berapa nak? Nomor 3. Merlin. Oh, Messi nomor berapa? Nomor 2. Mei. Muhaimin. Afdal nomor 2. Nadia. Iya. Ngaisa. Rahayu. Rizky nomor 2. Safa nomor 2. Septiani nomor 1. Susana nomor 1. Grace sakit. Ya. Victoria Alpa. Yan nomor berapa nak? Iya nomor 2. Yohanes nomor 3. Iya.
saya apresiasi sekali nak ya, kalau ya memang kita harus mengetahui perasaan anak-anak didik kita dulu sebelum belajar. Ya mungkin karena ada faktor di keluarga, di rumah, ada yang kurang jajannya, ada yang memang masih mengantuk dikasih bangun sama orang tuanya, itu juga menjadi faktor kenapa dia tidak motivasi dalam belajar. Jadi harus kita tahu keadaan anak-anak. Jadi yang mengantuk, yang nomor 3, jadi Marco, siapa lagi yang tadi? Ya, Yohanes, siapa lagi, satu lagi, ada 4 toh? Ya, Meru, berdiri dulu nak. Iya, berdiri dulu. Iya, ya, saling menatap. Ya, saling menatap. Ya, ke sana dan berikan senyum yang termanis. Ya, berikan senyum termanis sama Ibu Meru. Iya. Semoga yang senyum-senyum ini bisa mengurangi rasa nomor 3-nya yang tadi ya. Iya, duduk dulu ya Nak ya. Iya. Jadi tahu apa yang kita mau pelajari hari ini? Ya, kemarin kan kita sudah mengetahui apa itu atom. Ya, atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Saking kecilnya, ya, para ilmuwan ingin mengetahui kira-kira model atom itu sebagaimana. Jadi tujuan pembelajaran hari ini untuk mengidentifikasi perkembangan model atom. Ya, perkembangan model atom. Iya, sebelum saya masuk di perkembangan model atom, coba lihat video animasi dulu. Sepanjang sejarah ilmu kimia. Dalam video ini, mari kita jelajah perjalanan perkembangan model atom dari masa ke masa, mulai dari teori atom pertama oleh John Dalton hingga model atom modern yang digunakan saat ini. Atom merupakan partikel paling kecil yang masih mempunyai sifat unsur. Menurut para ahli fisika, jari-jari suatu atom sekitar 3-15 nanometer. Perlu diketahui, 1 nanometer sama dengan 10-9 meter. Sampai sekarang, belum ada alat yang dapat memperbesar atom sehingga dapat diamati secara jelas. Walaupun atom tidak dapat dilihat dengan jelas, para ahli dapat membuat perkiraan gambaran mengenai atom berdasarkan data eksperimen dan kajian teoritis yang dilakukannya. Perkiraan tentang gambaran atom tersebut dinamakan model atom. Itulah sebabnya, mengapa model atom telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Menurut Dalton, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki ukuran, bentuk, dan massa yang sama. Dia mengusulkan bahwa atom dari unsur yang berbeda memiliki berat atom yang berbeda dan dapat menggabung dalam perbandingan bilangan bulat untuk membentuk senyawa. Teori ini menjadi landasan bagi pemahaman awal tentang atom dan reaksi kimia. Perlu diketahui, model atom Dalton didasarkan pada 2 hukum kimia, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Hukum kekekalan massa menyatakan massa total zat-zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama. Sedangkan hukum susunan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson menemukan elektron. Dia merupakan model atom yang dikenal sebagai bola kuning model. Dalam model ini, atom dianggap sebagai bola positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya seperti kismis dalam kue. Model ini menunjukkan bahwa atom adalah struktur yang kompleks dan terdiri dari partikel bermuatan positif dan partikel bermuatan negatif. Partikel bermuatan positif ini terdapat dalam inti atom, sedangkan partikel bermuatan negatif ini disebut dengan elektron. Pada tahun 1911, Ernst melakukan eksperimen. Eksperimennya itu mengubah pandangan kita tentang atom. Dalam eksperimennya, sinar alfa ditembakkan pada suatu pelat tipis emas. Sebagian besar partikel alfa melewati pelat emas tanpa mengalami pembelokan, tetapi beberapa di antaranya dipantulkan kembali. Ini menunjukkan bahwa atom memiliki inti yang padat dan bermuatan positif yang disebut inti atom, sementara elektron bergerak mengelilingi inti ini.
Model atom Rutherford menggambarkan atom sebagai inti yang sangat kecil di tengah, mirip dengan matahari dalam tata surya, dengan elektron bergerak mengelilinginya. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark Niels Bohr memperkenalkan model atom yang dikenal sebagai model Bohr. Model ini mengatasi kelemahan model Rutherford yang tidak bisa menjelaskan mengapa elektron yang bergerak mengelilingi inti tidak kehilangan energi dan jatuh ke inti atom. Bohr mengusulkan bahwa elektron bergerak dalam orbit tertentu dengan tingkat energi tetap. Ketika elektron berpindah dari satu orbit ke orbit lain, dia memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk kuanta atau dikenal dengan kuantum energi. Model ini juga menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan menggambarkan tingkat energi elektron dalam atom. Seiring berjalannya waktu dan penemuan lebih lanjut, model atom semakin berkembang. Ilmuwan seperti Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg memperkenalkan mekanika kuantum yang memberikan dasar teoretis yang kuat untuk pemahaman tentang perilaku elektron dalam atom. Model atom modern didasarkan Jaringan ya. Iya, karena jaringan ini ya, pada penjelasan animasi tadi, sebelum kita lanjut di pembelajaran kita tentang perkembangan model atom, apakah anak-anak semua pernah lihat gambar di atas? Ya, gambar pertama apa? Ya, gambar yang kedua? Ya, roti, misalnya seres. Yang gambar ketiga apa? Kacang, ya kacang atom. Ya, yang kalau tidak pernah lihat kacang atom itu seperti kacang sukro. Ya, kalau ini? Iya, tata surya. Jadi, bagaimana hubungan gambar ini di pembelajaran kita nanti? Ya, apakah model atom yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan itu ada kemiripan dari benda ini? Ya, jadi ini harus kita pelajari secara mendalam itu model-model atom. Ya, jadi nantinya ini kita bisa membedakan yang mana kira-kira model atom yang seperti bola, yang mana model atom seperti roti kismis, yang mana model atom yang seperti kacang atom, yang mana model atom yang seperti tata surya. Iya. Jadi sebelum kita masuk di pembagian kelompok, saya pretest dulu ya, Nak ya. Iya, jadi siapkah masing-masing HP-nya, nanti kita kuis. Ya, pretest dulu ya. Iya. Jaringan lagi. Iya, sudah terkonek dengan Quizzes, join Quizzes. Sudah, yang ada HP saja ya, yang ada HP-nya. Tidak apa-apa, ini pretest ya. Ya, jadi sebelum ini saya menggunakan pretest. Ya, masuk di nomor itu. Ya, Ibu ingin mengetahui pemahaman awal kalian sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu mengidentifikasi perkembangan model atom. Sudah, Nak? Sudah ya, Nak?
Ya, ini adalah pretest saja dulu ya, pretest. Cepat saja di ini ya, cepat saja karena ini simulasi saja ya, cepat saja klik karena waktu ya. Cepat saja Naya, klik saja dulu. Ya, klik saja dulu. Ya, Afdal sudah. Ya, selesai. Ya. Ya. Meru hampir selesai. Ya. Saya kasih waktu 3 menit saja ya, Nak ya. Ya. Karena kita masih mau ini membagi kelompok. Ya, klik saja. Iya, enggak apa-apa. Ini penilaian tindakan kelas saja. Coba sudah Nak ya, klik saja. Cepat ya Naya. Ya sudah ya, saya akhiri ya. Ya, karena ini pretest saja. Iya, kasih aplaus ya. Ya, jadi dalam tadi masih semangat ke tidak? Ya masih, ya Yan ini agak ini ya, ya. Jadi coba kita ice breaking, ya, ya. Tepuk semangat, semangat, iya. Jadi setelah kita pretest, Ibu akan membagi kelompok. Ya, membagi 4 kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 namanya adalah kelompok Dalton, kelompok 2 adalah Thomson, kelompok 3 adalah Rutherford, dan kelompok 4 adalah Bohr. Iya. Ya. Ya, baik.
akan membagi 4 kelompok dengan satu kelompok itu 8 orang. Ya, jadi masing-masing duduk sesuai kelompoknya ya. Ya, kita merandom. Ya, balon apa nak? Ya, yang ini satu kelompok ini adalah Dalton. Ya, sudah? Ya, warna apa lagi? Ya, jadi ini adalah kelompok Thomson. Ya. Kelompok Rutherford. Dan kelompok terakhir adalah kelompok Bohr. Iya, baik ya anak-anak ya, saya bagikan ini adalah LKPD-nya. Jadi tiap kelompok menulis model atom, umpamanya kelompok 1 adalah Dalton, berarti menulis Dalton punya gagasan. Ya, kelompok 2 Thomson. Ya, kelompok 3 adalah kelompok Rutherford dan kelompok 4 adalah Bohr. Ya, bisa di ini ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Jika ada yang tidak tahu bisa di ya catat saja sudah Dalton Jadi sebentar ada yang presentasikan ya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Rutherford akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang model atom Rutherford. Model atom Rutherford mengemukakan bahwa atom mempunyai inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan atau orbit. Kita bisa lihat di depan, ini merupakan contoh model atom Rutherford. Bisa kita lihat, ini adalah kacang atom. Kacangnya itu merupakan inti dari atom dan terigunya merupakan yang mengelilingi inti dari atom. Jadi sekian dari kami, ada pertanyaan? Tidak. Sekian dari kami, terima kasih. Aplaus. Ya. Terima kasih untuk kelompok Rutherford. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pertama, atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Istilah atom pertama kali oleh filsuf Yunani kuno, Demokritus sekitar 400 sebelum Masehi. Perkembangan model atom, yang pertama model atom Dalton. Model atom yang paling sederhana. Contohnya bola basket. Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan partikel yang tidak bisa dibagi, yang tidak bermuatan seperti bola pejar. Contohnya bola basket. Terus ada yang kedua model atom Thomson. Model atom mengemukakan bahwa atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif, yaitu elektron yang tersebar di dalamnya seperti kismis. Contohnya seperti roti kismis yang ini. Terus yang ketiga model atom Rutherford. Model atom Rutherford mengemukakan bahwa atom mempunyai inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan atau orbit. Contohnya tata surya. Yang keempat ada model atom Bohr. Model atom Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom, yaitu proton ditambah neutron, dan dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasannya. Contoh gambarnya tata surya. Yang kelima,
Model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif neutron dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditentukannya elektron dinamakan orbital. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang ingin Ya. bertanya? Ya terus silakan duduk. Tidak ada. Untuk lebih bersemangat lagi, tepuk semangat. Semangat. Iya, baik. Seperti yang kalian sudah diskusikan, ya, dan seperti yang teman-teman kalian sudah simpulkan, ya, Ibu menjelaskan kembali bahwa perkembangan model atom itu mulai dari Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom ini memang adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, bentuknya seperti bola pejal, ya seperti bola basket, ya. Ya, dikembangkan lagi karena dia mempunyai kelemahan, dikembangkan oleh lagi Thomson mengatakan bahwa atom itu mempunyai muatan positif dengan muatan negatif. Di mana muatan positifnya itu adalah yang bola ini, yang kuning. Yang negatifnya itu yang biru. Ya, dia tersebar di dalam seperti roti kismis, seperti roti yang tadi. Miseseresnya itu yang elektron, yang negatif. Ya, dilanjutkan lagi, perkembangan lagi karena dia mempunyai kelemahan. Rutherford ya menyatakan bahwa atom itu kecil dan tidak menyebar, tapi dia mempunyai inti atom. Ada inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Seperti itu kacang atom yang tadi, di mana kacangnya itu sebagai inti atom dan terigunya itu sebagai elektron yang mengelilingi inti atom. Dan selanjutnya perkembangan atom yang keempat itu adalah Bohr, model atom Bohr seperti tata surya. Ya, ini lebih jelas lagi. Dia menyempurnakan saja ini yang mengatakan bahwa atom mempunyai inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Jadi dia tidak bertabrakan seperti tata surya. Ya, Jupiter punya lintasan tersendiri, bumi lintasan tersendiri. Kalau bumi dan Jupiter satu lintasan akan kiamat karena dia bertabrakan. Seperti juga dengan atom. Jadi kalau dia elektron satu dengan elektron lain baku bertabrakan, dia jatuh ke inti atom. Ya, jadi setiap itu ada perkembangannya dari yang tidak ada menjadi ada muatan, menjadi ada inti atom, menjadi ada lintasan. Ya, begitu ya anak-anak ya? Iya. Jadi untuk sekarang saya akan bertanya lagi, bagaimana perasaan kalian belajar kimia? Senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya. Ya. Jadi untuk penugasannya nanti saya akan buat di grup masing-masing. Ya, nanti penugasan juga akan saya share. Ya. Cukup sekian dulu anak-anak ya. Ya, dan untuk materi selanjutnya adalah menentukan proton, elektron dengan neutron. Iya, cukup sekian. Terima kasih.